Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai teman-teman, ingin menyampaikan beberapa bermanfaat bagi semua ya. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita manusia ini tidak pernah untuk berhenti belajar. Jadi kita belajar itu dari ayunan masih bayi sampai ke liang lahat, berarti sampai kita meninggal itu baru berhenti belajar. Tidak ada istilahnya berhenti belajar, harus belajar. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Apa sulit belajar? Pernah Anda mengamati seorang anak, katakan anak usia 2 tahun atau 3 tahun yang sedang belajar. Itu anak kecil ya. Anda mungkin akan berkata bahwa anak dalam usia ini tidak pernah belajar. Oh, bukan, yang salah. Anak yang usia 2 tahun juga belajar. Anak usia 2 atau 3 tahun, apakah dia tidak belajar? Belajar dong. Jadi anak usia 2 tahun juga belajar. Jadi anak 2 tahun itu belajar. Bagaimana mereka belajar? Dia belajar belajar melalui contoh, belajar melalui kata-kata, belajar. Jadi kalau belajar melalui contoh yang kita lakukan, misalnya kita hari ini berbuat apa terhadap dia. Kalau kita misalnya berbuat sesuatu, dia akan meniru. Hari ini orang tuanya sedang memasak sayur, memasak apa. Jadi setelah dia melihat orang tuanya belajar menggunakan pisau, dia juga ingin menggunakan pisau. Cuma orang tuanya biasa was-was ya, khawatir nanti anaknya akan kena apa-apa, tangannya entah apa gitu ya. Tidak memberikan, tidak mengizinkan, tidak boleh. Itu udah menghambat anak belajar. Kalau melalui kata-kata kita akan menyampaikan cubit teman atau apa, kita akan menyampaikan dengan kata-kata. Misalnya begini, kenapa temanmu menangis? Dia tadi dia cubit dia. Misalnya kan anak-anak kalau ada yang nangis kan pasti situ rame-rame ya, rame-rame menyaksikan apa kata bu guru, pasti bu guru marah atau apa. Tapi bu guru tidak boleh marah, menyampaikan begini, mengapa mencubit dia? Dia pasti mengutarakan alasan ya. Lalu kita menyampaikan, kita di situ jadi hakim yang adil. Kalau kita melihat siapa yang salah, siapa yang benar, kita menyampaikan kepada dia bahwa ini perbuatan yang tidak baik. Ibu guru lebih senang jika kamu tidak memukul. Ibu guru sedih kalau kamu memukul. Kan itu menyampaikan dengan kata-kata. Jadi ibu guru atau orang tua dapat menyampaikan sesuatu pada anaknya dengan berkata lemah lembut. Nah, itu anak 2 tahun, anak 3 tahun untuk belajar. Yang mereka lakukan adalah bermain sepanjang hari. Anak-anak itu fitrahnya bermain. Yang mereka lakukan adalah bermain sepanjang hari. Tepat sekali, karena fitrah anak adalah bermain ya. Itu kata yang benar untuk merajuk pada proses belajar sesungguhnya. Anak memang belajar sambil bermain ya. Jadi kita lanjut apa katanya nih. Dan bagaimana cara mereka belajar? Bermain. Mereka menggunakan semua panca indera mereka. Mereka bermain dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan secara bersamaan. Menggunakan panca inderanya dari penglihatannya, pendengarannya, penciuman, perabaan, pengecapan, semua dia lakukan sekaligus. Anak bermain sejak kecil hingga mereka masuk sekolah, playgroup atau TK. Namun, apakah yang terjadi saat mereka masuk SD? Nah, apa yang terjadi? Pernah Anda menemukan murid SD yang belajar sambil bermain? Mestinya itu anak kelas 1 tetap bermain sambil belajar. Dia masih perantaraan antara TK dengan SD. Jadi masih ada proses belajar dengan bermain. Ada yang seperti itu ya. Kalau memang langsung belajar melulu itu akan bosan.
Makanya anak-anak malas sekolah. Ngapa malas sekolah? Karena proses pembelajaran tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pernahkah Anda menemukan anak murid SD yang belajar sambil bermain? Nah, ini pertanyaan. Tidak ada lagi suasana bermain yang menyenangkan. Nah, ini salah satu itu kan proses peralihan. Jadi kita masih gurunya harus tahu ada kegiatan bermain dan belajar. Misalnya belajar matematika. Anak-anak kelas 1 itu belajar matematika kan masih seperti di TK. Menggunakan batu, menggunakan huruf atau angka, menggunakan banyak media. Misalnya anak bermain menggunakan batunya dikumpulkan dulu, dicuci yang bersih, lalu diberikan kepada anak dan berikan angka dan diinstruksikan, ya, menyuruh anak, bahasa biasanya menyuruh anak, ayo kita hari ini belajar matematika. Coba anak-anak sekarang ambil batu 5. Lalu diambil batu 5. Nah, sekarang ambil lagi batu 3. Anak ambil lagi 3. Nah, jangan digabung. Nah, coba ambil batunya 3. Sudah 3 di sana. Nah, kasih tanda tambah. Guru memberikan tanda tambah yang dibuat dari karton. Jadi, setelah itu kita kan ingin mengadakan kepada anak penjumlahan. Kalau penjumlahan dengan menggunakan batu, setelah kita kasih 5 batu dan 3 batu, lalu kita sekarang menjumlahkan. Coba hitung, kalau 5 kita tambah 3, ayo kita gabung batunya semua. Gabunglah batunya semua. Kalau udah digabung, nah sekarang coba dihitung kembali. Nah, anak-anak akan menghitung berapa semua. Setelah dia hitung pasti dia tahu berapa anak-anak, 8. Nah, sekarang kita menulis. Anak-anak dikasihlah buku untuk menulis dengan meletakkan 5 jumlah angka 5. Jadi dengan batu 5, tanda tambah angka 3 dengan jumlah batu 3 sama dengan ada 8 yang sudah dihitung oleh anak, lalu mereka menulis. Nah, itu permainan yang diberikan di kelas 1 SD. Saya rasa dia ini penerapan seperti ini tidak dilupakan. Karena hal yang diajarkan ketika dia masih usia balita itu akan dia ingat. Apalagi di kelas 1 SD, ibu gurunya yang manis, yang cantik, dengan ramah dan senyum. Guru itu selain dia mengajar dan ikhlas mengajarnya. Kata Ustadz, kalau kita ikhlas mengajar, itu ada pahala. Saya pernah menyampaikan begini, Ustadz, kami digaji. Ikhlas, tapi ikhlas Ustadz, tapi kami digaji. Apakah nanti ada pahala? Ada. Pahala ikhlas hanya yang tahu kita dan Allah. Jadi kalau orang yang ikhlas mengajar, walaupun di kelas itu ada anak yang beraneka ragam, yang diam, yang ceriwis, yang nggak fokus, yang bandel. Tapi istilahnya bukan bandel ya untuk anak. Tapi istilahnya kalau untuk anak itu agresif ya, agresif. Anak yang agresif itu perlu kita kasih pekerjaan. Bukan duduk manis, lipat tangan. Berikan dia batu, berikan dia puzzle untuk dia menyusun. Nah, ini kita mengharapkan misalnya kita membuat sesuatu pemandangan yang indah, lalu kita potong-potong, kita kasih kepada anak yang kita kasih dia pelajaran matematika, dia cepat selesai karena dia ingin berbuat sesuatu lagi yang lebih banyak. Maka setelah itu dia kita berikan lagi kegiatan bermain yang lain lagi, dia cepat bosan. Setelah itu dia akan menyusun puzzle sampai selesai. Biasa anak seperti itu bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, kita kan sebagai guru membuat dulu kesepakatan bersama di waktu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak harus menyelesaikan tugas, bertanggung jawab. Itu biasanya kan di awal tahun ajaran. Jadi nanti ada penambahan kemudian hari yang akan kita lakukan. Mungkin seiring waktu berjalan itu ada hal-hal yang ditemukan yang berbeda. Misalnya kemarin itu kita tidak masukkan tanggung jawab dalam
kesepakatan kelas. Kita masukkan tanggung jawab, masukkan di situ kita bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi anak-anak kalau misalnya diberikan tugas oleh guru, selesaikan sampai selesai, seperti itu. Dia akan bermain. Ada banyak faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses belajar. Hanya sayangnya selama ini orang kurang menyadari hal ini. Yang selalu dituntut dari anak kita adalah bahwa mereka harus bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Bila ternyata hasil belajarnya kurang maksimal, biasanya yang disalahkan adalah si anak atau murid. Mereka dianggap kurang serius, kurang tekun belajar. Anak lalu diberi pelajaran tambahan atau les dengan harapan agar hasil belajarnya bisa lebih baik. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah anak justru semakin bosan dan tidak mau belajar. Mengapa? Nah, ini pertanyaan nih, mengapa anak malas belajar? Mengapa? Ini pertanyaannya, kita jawab. Kita baca selanjutnya apa gerangan nih? Karena mereka hanya mengulang-ulang cara belajar dan materi yang sama seperti yang mereka dapatkan di sekolah. Ya, penting kalau belajar matematika menggunakan sarana, bukan. Faktor dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan mengenal dan memahami siapa setiap individu yang unik dengan gaya belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pasti ya, anak-anak itu kan dilahirkan istimewa. Jadi cara belajarnya anak-anak juga dikatakan unik. Berarti cara belajarnya juga berbeda, semuanya berbeda. Jadi kita memahami mengapa berbeda, apa yang dia inginkan, dan kita bisa komunikasikan dengan anak. Ini biasanya guru juga di dalam membuat pembelajaran itu biasanya tidak menanyakan kepada siswa, tidak menanyakan kepada anak. Misalnya anak maunya belajar apa hari ini? Mereka menyediakan 3 kegiatan bermain. Misalnya ketika anak diberikan tugas, di situ ditentukan oleh guru, bukan ditentukan oleh minat anak. Kalau minat anak, ini diserahkan kepada anak, menuruti kemauan anak. Kenapa? Memang sekarang kan merdeka belajar. Namun ketika dia suka, itu menyenangkan, anak-anak akan senang karena limbisnya akan terbuka. Kalau limbisnya terbuka, dia akan menyenangkan. Dia akan berbuat dengan sukarela, senang. Jadi begitulah kita memberikan sesuai dengan minat. Begitu juga di kelas 1 SD. Kalau di kelas 1 SD proses pembelajarannya masih seperti di TK, masih menggunakan banyak media. Lalu kalau media yang kita gunakan itu sesuai dengan minat dan bakatnya, pasti menyenangkan. Tidak ada gaya belajar yang lebih unggul dari gaya belajar yang lainnya. Semua sama uniknya dan semua sama berharganya. Nah, ini berharga, anak-anak itu berharga. Kesulitan yang timbul selama ini lebih disebabkan oleh gaya belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar. Kalau kita perhatikan yang terjadi dalam kelas, selain komunikasi yang hanya satu arah, di sana juga terjadi ketidakcocokan antara gaya belajar dan gaya belajar. Nah, biasa anak-anak mendengar kritikan yang terjadi di dalam kelas, selain komunikasi yang hanya satu arah, di sana juga terjadi ketidakcocokan antara gaya belajar dan gaya belajar. Ya. Guru cenderung hanya menggunakan satu cara saja dalam mengajar, yaitu gaya visual. Anak-anak hanya melihat ya. Guru mengajar dengan menggunakan media papan tulis, visual dan mengajar dengan menggunakan buku, tetap visual juga. Murid
belajar dengan menggunakan buku, mencatat. Nah, ini visual semua ya, mencatat juga visual, mencatat. Mengerjakan tugas secara tertulis juga visual. Dan mengerjakan tes juga secara tertulis, itu juga visual. Karena hanya menggunakan satu gaya belajar saja, akibatnya timbul masalah. Orang jarang menggunakan hanya satu gaya belajar. Ada orang yang hanya belajar secara visual atau hanya secara auditori atau hanya secara kinestetik. Biasanya akan ada kombinasi antara visual dan auditori, antara auditori dan kinestetik, atau bahkan kombinasi antara ketiga gaya belajar ini. Nah, kalau secara auditori mendengar, lalu kinestetik meraba, gerak, membuat kalimat kepada anak SD. Bapak pergi ke pasar. Nah, ini ada satu kalimat. Tapi kita menyuruh dia menyusun kalimat. Bagaimana cara menyusun? Tidak mesti harus di papan tulis. Mungkin juga bisa di meja atau di lantai.